Saat ini, tren fashion itu udah nggak terkendali lagi, men. Industri fashion udah gila-gilaan. Banyaknya tren fashion yang muncul membuat banyak orang bingung. Gaya seperti apa yang cocok untuk mereka? Tapi di tengah tren fashion yang lagi gila-gilaan, buat kalian yang baru banget masuk dan baru banget ingin mencoba menjangkau dunia fashion, gue saranin untuk kalian jangan dulu ikutan dengan yang namanya tren. Oke, sebelum kita bahas alasannya apa, buat lo yang baru di channel ini, hai, gue Ari Rahmadi. Gue biasa dipanggil Ari, dan status gue sekarang adalah seorang mahasiswa. Dan di channel gue ini, tentunya gue membahas tentang fashion dan beberapa hal lain yang masih berkaitan dengan fashion dan penampilan. Jadi buat lo yang baru di channel ini, gue akan sangat berterima kasih jika lo tekan tombol subscribe, like, dan komen jika lo punya pertanyaan ataupun punya kritik buat video ini. So, menyambung pembahasan tadi, kenapa gua nggak saranin untuk lo jangan ikutan dengan tren terlebih dahulu kalau lo masih baru banget di dunia fashion atau style. Ada dua alasan pokok. Yang pertama, tren itu rumit, men. Yang namanya tren akan terus berganti seiring berjalannya waktu. Dan akan sangat banyak referensi yang dikeluarkan sehingga Anda akan bingung untuk memilih gaya apa, atau style apa, atau fashion apa yang cocok untuk Anda aplikasikan kepada diri Anda. Alasan yang kedua, lo mesti spend banyak uang. Karena yang namanya tren itu pasti akan mahal, men. Dan jika barang itu lagi trending atau lagi hangat banget diperbincangkan, maka otomatis harga barang yang trending itu akan sangat melejit. So, buat lo yang baru banget di dunia fashion, ada baiknya untuk lo spend dulu uang lo ke barang yang timeless, yang nggak akan pernah mati dari zaman ke zaman. Dan item-item itulah yang akan kita bahas di video gua kali ini. But buat kali ini, forgot about polosan. Meskipun polosan adalah salah satu kunci untuk item-item timeless, but gue ada pernah bahas polosan. Lo bisa cek videonya di sini kalau lo belum nonton. Jadi kali ini kita akan membahas item yang sangat timeless, tapi di luar dari polosan tersebut. Oke, item yang timeless yang wajib untuk lo punya. Yang pertama adalah denim jacket. Siapa sih yang nggak tahu dengan tracker dengan bahan denim tersebut? Item ini sangat-sangat safe, sangat-sangat timeless, dan sangat-sangat fungsional. Satu-satunya situasi yang nggak bisa dijangkau oleh denim jacket ini adalah situasi formal. Di luar dari itu, denim jacket bisa banget untuk lo kenakan di situasi apapun. Nongkrong, hangout, atau lo mau ngampus, ngedate, and anything, lo bisa kenakan denim jacket ini. Karena seperti yang gue bilang tadi, denim jacket ini sangat fungsional, men. Dan maka dari itu pula, hampir semua genre fashion itu melibatkan denim jacket. Mulai dari street, vintage, classic, basic, and smart casual bahkan, itu pasti ada partisipasi dari denim jacket tersebut. Selain dari itu, denim jacket ini sangat ringan, cuy. Ringan di sini maksud gue adalah gini, ketika lo nggak tahu mau pakai apa, ambil kaos apapun itu, kemeja apapun itu, dan celana apapun itu, kecuali formal dan sporty, lo kombinasiin dengan denim jacket ini, tanpa ribet, tanpa banyak mikir, dan tanpa banyak penataan, lo tinggal pakai denim jacket ini. Lo kombinasiin dengan pakaian lo yang lain, and you will looking good, man. Karena, again, denim jacket ini adalah item yang sangat timeless, sangat safe, sangat versatile, dan bisa lo pakai di situasi apapun selain formal look dan sporty look. Oke, masuk ke item yang kedua. Item ini memiliki kelebihan yang sama dengan denim jacket tadi. Jadi karena sama persis, jadi gua nggak perlu untuk jelasin lebih detail lagi, karena alasannya itu sama persis dengan denim jacket tadi. Dan gua pastiin lo udah kenal dan pasti lo udah tahu dengan item ini. Dan item ini adalah flannel shirt. Oke, kita tarik sedikit fakta tentang flannel shirt ini. Sebenarnya, flannel itu bukan nama kemeja, men. Jadi flannel itu adalah nama bahan. Dan pola kotak-kotak pada flannel shirt pada umumnya itu dinamakan dengan konsep fade. You get it? Jadi sebenarnya flannel itu adalah nama bahan, bukan nama konsep dari kemeja flannel tersebut. Dan konsep kotak-kotak tersebut belum tentu memakai bahan flannel, tapi tetap aja orang bakal bilang itu sebagai kemeja flannel karena antara konsep fade dengan bahan flannel itu pada umumnya saling berkaitan. Jadi makanya jika orang lihat kemeja kotak-kotak, orang pastinya bakal bilang itu kemeja flannel. Yang padahal belum tentu dengan bahan flannel tersebut. Tapi pada umumnya memang menggunakan bahan flannel. Oke, seperti yang tadi gue bilang, kemeja flannel ini memiliki kelebihan yang sama dengan denim jacket tadi. Dan yang paling penting, flannel jacket ini akan masuk di situasi apapun selain situasi formal.
Dan buat lo yang lagi males mikir ketika lo lagi pengen hangout atau ngampus atau nongkrong, kemeja ini bisa banget untuk diandalkan di situasi apapun selain formal look atau sporty look. Dan perbedaannya adalah kalau denim jacket tadi bisa lo cocokin dengan pakaian-pakaian lo yang lain dengan warna apapun. Nah, si flannel ini masih harus lo pikirin untuk lo mix and match dengan pakaian lo yang lain karena banyak banget motif dan banyak banget warna di flannel shirt ini. Tapi tetap aja flannel shirt ini bisa lo pakai di situasi apapun. Dan itu sangat menguntungkan. Sudah jelas? Kalau gitu kita masuk ke item yang ketiga, yaitu jam tangan minimalis. Ada 3 jenis jam tangan yang gua tahu, yaitu jam tangan sport, jam tangan minimalis, dan jam tangan formal. Nah, kenapa hanya jam tangan minimalis yang gua wajibin buat lo punya? Karena simple, sangat fashionable, dan dengan harga yang biasanya affordable. Karena pasar dari jam tangan minimalis ini adalah orang yang hanya memikirkan fashion, hanya menggunakan jam tangan minimalis ini untuk kepentingan fashion atau penampilan. Nah, tapi di zaman sekarang ini, jam tangan sport itu juga dipakai untuk kepentingan fashion ataupun style. Lo tahu sendiri lah men, sekarang sporty look itu lagi naik-naiknya. Bahkan untuk item-item trending di tahun ini, dari 3 atau 4 tahun ke belakang, itu sporty look sangat hype. Dan item-item hype beast itu biasanya hampir 70% itu merupakan item-item sport. Jadi makanya apapun item sporty itu pastinya lagi naik di zaman sekarang ini. Tapi tetap aja, menurut pendapat gue pribadi, jam tangan minimalis itu lebih proper untuk kepentingan fashion ataupun style. Dan sangat wajib untuk lo punya karena sangat fleksibel dan biasanya harganya lebih affordable ketimbang jam tangan lain. Dan saking sukanya gue dengan jam tangan minimalis ini, gue punya sekitar 3 atau 4 gitu. Dan terakhir, item yang keempat adalah sepatu yang sangat fungsional. Pendapat gue pribadi, lo mesti punya 2 jenis sepatu ini men, yaitu All Star Black and White atau Vans Old School Black and White. Kenapa gue wajibkan? Karena buat lo yang sering menghadapi situasi casual like nongkrong, hangout, ngampus, dan lain-lain, nah, 2 sepatu ini bisa menunjang hampir setiap kegiatan lo men. Dan karena warnanya hitam dan putih, jadi bakal cocok untuk lo pasangin dengan outfit lo yang lain. Selain dari itu, kedua sepatu ini dibanderol dengan harga yang masih masuk akal. Dan masih masuk akal juga di kalangan mahasiswa, yaitu dengan harga under 1 juta. Dan lo bisa dapatkan kedua sepatu ini yang bisa menunjang hampir semua kegiatan lo. Dan yang paling penting adalah durability-nya yang sangat baik. Gue udah punya All Star ini selama 3 tahun dan masih bagus banget. Dan terbukti durability-nya sangat bagus. Padahal gue pakai itu nongkrong, kadang gue jalan lumayan jauh pakai All Star ini dan durability-nya tuh sangat bagus men. Dan ini sangat-sangat tahan lama. Nah, seperti denim jacket tadi, kedua sepatu ini hampir masuk di semua genre fashion. Mulai dari casual, street, smart casual, klasik, dan lain-lain. Lo bisa pakai sepatu ini di hampir semua genre fashion, kecuali formal. Tapi kalau harganya masih mahal banget buat lo bisa pilih opsi lokal men. Mungkin lo bisa beli Pantella. Setahu gue itu mirip banget dengan All Star dan Vans, like kombinasi. Gue nggak tahu karena gue nggak punya. Gue lihat sekilas itu mirip. Dan menurut gue itu bisa lo jadiin opsi ketika lo nggak bisa beli kedua sepatu yang gue sebutin tadi, yaitu All Star dan Vans Black and White. Yang penting lo nggak pakai barang fake aja men, karena menurut gua ya, barang fake itu norak. Oke men, sebelum gua tutup video ini, gua mau bilang kalau ini semua adalah opini gua yang gua share kepada kalian. Jadi buat lo yang nggak setuju, itu nggak apa-apa. Dan mungkin ini semua bisa lo jadiin referensi untuk lo sehari-hari. So, gua Rahmadi, I will see you soon and goodbye.